Aku sedang bersiap-siap membayar jaket bulu angsa untuk putriku. Tiba-tiba aku menerima pesan WeChat dari kakak ipar suamiku. Dia langsung mengirimkan tautan ke adik iparku. Meminta agar dia yang membayar. Aku mengklik tautan itu dan melihat total tagihan di keranjang belanja sebesar 13.800 yuan. Aku menarik napas dalam-dalam dan membalas. Aku sedang sedikit kesulitan keuangan akhir-akhir ini. Jadi, kali ini bayar saja sendiri. Tak disangka, suamiku langsung menelepon. King Yu, kan cuma sekitar 10.000 yuan. Cuaca sudah dingin. Dia mau beli jaket bulu angsa. Keluarga kakak ipar sedang kesulitan. Bayarkan dulu untuknya. Sebagai ucapan terima kasih. Bukankah kakak ipar sudah mengirimkan muret paket sebesar 88? Kita kan satu keluarga. Kenapa harus ribet? Mendengar kata-kata suami yang penuh peribahasa itu, tubuhku gemetar. Chen Yu, kamu dengar tidak? Udara dingin akan segera datang. Jaket bulu angsa tahun lalu sudah kekecilan. Sekarang harus diganti yang baru. Cepat bayarkan. Kita kan satu keluarga. Selesai. Dia langsung menutup telepon. Dia tidak datang untuk berdiskusi denganku, tapi untuk memerintahku. Melihat layar ponsel yang gelap, tanganku yang memegang ponsel pun gemetar. Ya, minggu depan udara dingin akan datang. Jaket bulu angsa putri kami sudah dipakai 2 tahun dan jadi kekecilan. Perusahaan sedang melakukan penghematan dan efisiensi. Penghasilanku setelah melunasi cicilan mobil hampir tidak tersisa. Aku mengusulkan kepada suamiku, Chen Yu, untuk membeli 2 jaket bulu angsa baru untuk putri kami. Apa yang dia katakan? Sekarang gaji kami berdua sudah. Jadi kita harus berhemat. Jaket itu masih bisa dicuci dan dipakai sepanjang musim dingin. Untuk apa buang-buang uang? Sekarang susah cari. Uang harus dibelanjakan untuk hal-hal yang penting. Setelah aku membujuknya berlama-lama, dia baru mentransfer 700 yuan kepadaku. Menyuruhku membeli yang murah. Aku memanfaatkan promo yang sedang berlangsung. Mencari diskon dan kupon. Dan, setelah berjuang lama, akhirnya memilih 2 jaket bulu angsa seharga 300-an yuan. Melihat aku tidak bergerak-gerak, kakak ipar, Song Dayu, mengirim pesan lagi untuk mendesak. Cepat bayar dong. Aku sudah nunggu lama di siaran langsung. Voucher ini susah payah aku dapatkan. Promo terbatasnya sebentar lagi habis. Aku membuka daftar belanjanya. Ada tas dan jaket bulu angsa miliknya sendiri, jaket tebal suaminya, ikat pinggang, sepatu, serta jaket bulu angsa merek ternama seharga 2.000 dari merek ternama. Inilah yang dimaksud dengan pepatah, menggunakan uang dengan bijak. Aku melempar ponsel ke sofa dan pergi ke dapur untuk membuat semangkuk mie. Sambil menyantap mie rebus yang hambar, air mata tak tertahankan mengalir. Sudah 10 tahun menikah dengan Chen Yu. Kami terus berkorban untuk keluarga asalnya. Saat kakaknya menikah, aku dan Chen Yu baru saja mulai pacaran. Dia tahu kondisi keluarga asalku lebih baik, jadi dia memberikan angpau sebesar 2.000 yuan. Seluruh uang saku bulanan saya habis untuk itu. Kemudian saya terpaksa meminta uang saku kepada orang tua saya. Ketika kakaknya melahirkan, kami memberi 10.000 yuan. Rumah pernikahan kakaknya sudah tua, jadi kami merenovasi rumah itu bersama rumah ayahnya. Kami menanggung seluruh biaya sebesar 300.000 yuan. Dia selalu berkata kepada saya bahwa kondisi ekonomi keluarga kakaknya tidak sebaik kami. Jadi saya harus lebih banyak menanggung beban. Dia berkata dengan manis untuk meyakinkan saya. Hati saya luluh. Dan saya menghabiskan seluruh mas kawin yang diberikan orang tua saya. Kemudian bahkan barang-barang kebutuhan sehari-hari pun harus kubeli. Dulu penghasilannya bagus. Aku tidak terlalu mempermasalahkannya. Sekarang semua orang kesulitan. Aku sudah menahan diri selama 10 tahun. Tapi, aku tidak mau menahannya lagi. Tapi begitu baru saja menyantap suapan pertama, ponselku menerima notifikasi pemotongan rekening. Rekening Anda 3186. Pada tanggal 11 November pukul 20.19. Dipotong 13.000,00 yuan. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi nomor ini. Aku terdiam. Itu nomor kartu kreditku. Yang terhubung dengan kode rahasia. Intimpai, milik Chen Yu. Hanya aku dan Chen Yu yang tahu. Aku membuka tautan pembayaran yang dibagikan oleh kakak iparku. Dan, tertulis, sudah dibayar. Darahku mendidih. Aku menelepon nomor Chen Yu. Dan bertanya, siapa yang menyuruhmu menggunakan kartu kreditku untuk membayar kakak iparku? Suasana di sana sangat ramai. Jelas dia sedang di restoran. Aku mendengar seseorang menyanyikan lagu, Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Suara, itu termasuk orang tua Chen Yu, kakak laki-lakinya, kakak iparnya, dan keponakannya, Yao Guang. Tiba-tiba aku ingat, hari ini adalah ulang tahun kakak tertua Chen Yu. Mereka sedang makan di restoran dan tidak mengajakku serta putriku, King Yu. Apa yang kamu ributkan? Mengapa kamu menghitung uang? Kita semua satu keluarga. Kamu tidak seharusnya mempermasalahkan hal ini. Hari ini ulang tahun kakak tertua. Semua orang sedang senang. Jangan merusak suasana, ya? Aku berkata tanpa berpikir. Mengapa ulang tahun kakak tertua tidak mengundangku? Chen Yu, orang luar, mau ikut meramaikan apa? Bagus sekali. Aku sudah menikah dengannya selama 10 tahun. Mengabdikan diri sepenuh hati untuk keluarga ini. Menahan amarah selama 10 tahun. Sekarang malah jadi orang luar. Aku mengusap air mata dan berkata, kalau aku orang luar, jangan pakai uangku. Maksudmu apa? Di hari bahagia ini, kamu cari masalah, ya?
Aku tidak menghiraukan kemarahan Cheng Yu dan langsung menutup telepon. Saat sedang bersiap mencari pengembalian dana kepada penjual, ponselku berdering berkali-kali dengan notifikasi. Aku membuka pesan itu dan mata langsung gelap. Semua berisi informasi pemotongan dana, kursi pijat yang disukai ibu mertua, minuman kesukaan ayah mertua, kue yang dipesan untuk kakak sulung, dan uang makan di restoran hari ini. Tak lama kemudian, ibu mertua mengunggah video makan malam mereka di grup keluarga. Menantu perempuan sulung benar-benar berbakti. Kursi, pijatku dan milik ayah mertua, semuanya sudah disiapkan. Grup keluarga pun ramai memuji. Semua memuji kakak ipar yang cekatan dan berbakti. Melihat obrolan yang begitu meriah di grup keluarga, kepalaku terasa pusing. Butuh waktu lama untuk menyadari. Kakak ipar menggunakan kartu kreditku untuk membeli hadiah bagi ibu dan ayah mertua. Bakti kecil. Aku menyadari dengan tiba-tiba. Chen Yu telah memberitahu kakak ipar tentang PIN kartu kreditku. Jari-jariku gemetar saat menekan angka-angka itu. Setelah menelepon cukup lama baru terhubung. Kalimat pertamanya sudah tidak sabar. Ada apa lagi? Kamu memberitahu kode PIN kartu kreditku ke kakak ipar? Tanyaku dengan nada marah. Aku mendengar suaraku sendiri bergetar. Iya, dia mengaku tanpa ragu. Dengan nada seolah itu hal yang wajar. Kartu kreditmu adalah milikku, dan milikku adalah milik keluargaku. Aku tidak hanya memberitahu kakak ipar, tapi juga orang tua, dan kakak sulungku. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Nanti kalau mereka beli apapun, tidak perlu lagi minta uang padamu. Mereka bisa bayar sendiri. Nggak perlu repot-repot minta kamu. Begitu Chen Yumei selesai bicara, pandanganku langsung gelap. Aku berteriak ke telepon. Kalau gitu, jangan pakai lagi. Aku mengajukan pengembalian dana untuk semua daftar belanja kakak iparku, Song Dayu. Lalu menelepon restoran tempat mereka makan bersama. Aku bilang ke pemiliknya, pelanggan di ruang VIP 888, bayar makanannya pakai kartu kreditku. Tolong kembalikan uangnya secepatnya. Pemiliknya mengumpat, dasar orang jahat, dan langsung mengembalikan uangnya kepadaku. Setelah menyelesaikan semua ini, aku mematikan ponsel dan mandi. Baru saja keluar dari kamar mandi, suamiku datang dan menamparku. Zhao Qingyu, kamu pikir kamu hebat ya? Barang-barang yang dibeli kakak iparku kamu kembalikan semua. Bahkan uang makan pun kamu kembalikan. Hari ini ulang tahun kakak tertua kita. Kamu tidak tahu. Kamu sengaja ingin membuat semua orang kesal, ya? Aku terpukul keras di kepala. Telingaku berdenging. Dia datang terlambat sekali. Belum sempat aku bicara. Ibu mertuaku juga mendekat dan mendorongku. Zhao Qingyu, perempuan murahan. Barang yang dibeli kakak ipar perempuanku. Apa hakmu mengembalikannya? Ayah mertuaku juga melirikku dengan tidak senang. Kelihatannya kamu belum cukup dipukul. Chen Yu, jangan pernah lagi menahan diri. Kakak sulungku berdiri di samping sepanjang waktu tanpa bicara. Kakak ipar perempuanku, Song Dayu, menasihati adiknya. Chen Yu, ini semua salah kita. Seharusnya kita tidak menggunakan kartu kredit adik ipar kita. Minta maaf pada adik ipar. Kalian berdua, jangan sampai bertengkar karena kami. Katanya sambil hendak membungkuk padaku. Berbeda jauh dengan saat dia bersamaku secara pribadi. Chen Yun dengan cepat menarik kakak iparnya. Jangan hiraukan dia. Dia, yang dimaksud adalah aku. Orang tua susah payah membiayai sekolahku. Aku lebih bisa menghasilkan uang daripada kakak sulung. Apa salahnya aku membantu keluarga? Kalau dia berani protes, aku akan mengusirnya. Song Dayu dengan canggung memandangku. Aku berpura-pura pasrah. Tapi tatapan menantangnya tertangkap jelas olehku. Ibu mertua menyilangkan tangan, memuji anaknya. Bagus sekali. Dia lalu menoleh padaku. Dengan wajah jijik, Zhao Qingyu. Anakku sekarang adalah manajer departemen di grup Sengda dengan gaji bulanan 10.000 yuan. Kau, seorang staf administrasi di perusahaan kecil, bisa menikah dengannya. Adalah keberuntunganmu yang tak ternilai. Kalau kau terus duduk di sini, anakku akan menceraikanmu. Jangan salahkan aku kalau aku tidak memberi peringatan. Aku terpaku menatap wajah-wajah keluarga itu. Grup Sengda adalah perusahaan tempat ayahku bekerja semasa hidupnya. Saat dia pensiun dini karena alasan kesehatan, ada satu kuota rekomendasi internal. Itu terjadi pada tahun pertama pernikahan aku dan Chen Yu. Saat aku sedang hamil, di bawah tekanan seluruh keluarganya, aku menyerahkan kuota itu kepada Chen Yu. Dia lolos wawancara dan penilaian dengan lancar, lalu tetap bekerja hingga menduduki posisi sekarang. Saat itu, saat dia memohon padaku, dia berkata, Qingyu, aku laki-laki, bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Katamu, istriku hanya perlu tinggal di rumah dan tetap cantik seperti bunga. Tenang saja, aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidup. Orang-orang bilang janji pria tak beda jauh dengan gonggongan anjing. Benar saja, putri kami baru berusia 3 tahun dan masuk taman kanak-kanak. Ibu mertua sudah mulai bersikap sinis. Wanita mana yang tidak bekerja mencari nafkah? Tinggal di rumah menunggu suami menafkahi? Melahirkan anak itu hebat sekali. Ayam betina pun bertelur, tapi tetap harus keluar mencari makan. Padahal, sebagai wanita, dia bisa seharian bermain kartu durian, menari di alun-alun. Uang yang dihasilkan ayah mertua tidak cukup untuknya. Jadi dia meminta kepada Chen Yuyao, kakak ipar perempuannya juga seorang wanita. Dia bermain kartu bersama ibu mertua, dan ibu mertua tidak pernah mengeluh. Dia berkata, kakak ipar melahirkan anak laki-laki untuk keluarga Chen. Dia adalah pahlawan yang meneruskan keturunan. Awalnya Chen Yuhui membelaku, tapi kemudian dia dicuci otaknya oleh ibunya. Menganggap bahwa aku tinggal di rumah tanpa bekerja adalah salah. Dia mulai memperlakukan aku dengan dingin. Aku tak tahan.
lalu keluar mencari pekerjaan sebagai staf administrasi, dan bekerja selama 7 tahun. Aku menatap ibu mertuaku, cerai. Saja, itu bagus. Dulu aku melepaskan segalanya dan menahan diri selama 10 tahun. Hidup seperti ini. Aku tak mau lagi. Cerai. Wajah Chen Yuyao tampak sangat muram. Zhao Qingyu, kalau sudah cerai, aku takut kamu bahkan tak punya tempat tinggal. Lebih baik kamu sekarang merendahkan diri, minta maaf pada ibuku dan kakak iparku, dan memohon maaf mereka. Ibu mertua menegaskan, kamu harus membatalkan permohonan pengembalian dana tadi. Lalu berlutut dan mencium kakiku sambil mengaku salah. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Kakak ipar, Song Dayu, berdiri di samping ibu mertua, dan berkata dengan lapang dada, adik ipar, kalau barang yang kubeli dikembalikan, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi bagaimana bisa kamu mengembalikan barang milik ibu dan ayah? Adikmu setidaknya dibesarkan oleh ibu dan ayah. Adikmu menghormati ibu dan ayah. Kamu tidak seharusnya menghalanginya. Aku tertawa sinis. Kalau kamu begitu berbakti pada mereka, kenapa tidak kamu beli sendiri? Kenapa harus pakai kartu kreditku untuk berbuat baik? Song Dayu mengerutkan bibirnya. Aku sendirian di rumah mengurus anak. Kakak sulungmu sendirian mencari nafkah dan tidak bisa menabung. Aku ingin berbakti pada orang tua, tapi tidak mampu. Aku tersenyum dan membuka akun Weibo-nya. Saldo kartu bank ini disebut tidak punya uang. Song Dayu suka pamer. Setiap bulan, dia memposting tangkapan layar tabungannya di Weibo. Pagi ini aku tanpa sengaja melihatnya. Darahku mendidih. Dia dan kakak sulungnya selalu berpura-pura hidup susah. Tapi setelah melihat Weibo itu, aku baru tahu bahwa selama bertahun-tahun, uang yang dihasilkan kakak sulung, ditambah subsidi diam-diam dari mertua, ternyata sudah menumpuk menjadi 500.000. Sementara aku dan Chen Yu sekarang tidak hanya tidak punya tabungan sepeser pun, tapi untuk biaya hidup bulan ini, aku bahkan harus menggunakan sebagian kartu kredit. Wajah Song Dayu langsung berubah. Ini uang yang aku tabung untuk anakku. Nanti untuk menikah. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Ibu mertua berkata, ini disimpan untuk cucu saya. Saya tidak akan menghabiskan uang kakak sulung. Hanya uangmu. Anak perempuan yang kau lahirkan itu hanya beban. Jika kita tidak menghabiskannya, nanti akan dihabiskan orang lain. Kata-kata ibu mertua itu benar-benar menusuk hatiku. Aku adalah anak tunggal di keluarga. Orang tuaku telah menyiapkan segalanya untukku. Kemudian ayah sakit dan meninggal. Setahun kemudian, ibu juga pergi. Mereka meninggalkan tabungan. Dan rumah ini. Gaji Chen Yu memang sedikit lebih tinggi dariku. Tapi dia harus menafkahi seluruh keluarganya. Gaji segitu sama sekali tidak cukup. Dengan kata lain, selama bertahun-tahun keluarga Chen telah menghisap darahku. Uang yang ditabung orang tuaku dengan susah payah. Semuanya habis untuk keluarga mereka. Ibu mertuaku merasa tidak nyaman karena aku menatapnya. Dia mendorongku lagi. Kamu masih diam saja. Kalau tidak bayar, aku suruh Chen Yu mengusirmu. Aku menoleh ke arah Chen Yu. Kamu membiarkan ibumu memperlakukan aku seperti ini. Dia menatapku dengan ragu. Di bawah desakan ibunya yang lain, dia mendorongku keluar pintu. Zhao Qingyu, menafkahi keluargaku adalah hakku. Tidak perlu persetujuanmu. Jika kamu mau, kita lanjutkan hidup bersama. Jika tidak, pergilah. Aku tidak bisa menahan ibuku demi kamu. Lagi-lagi begini. Setiap kali aku bertengkar dengan ibu mertuaku, siapapun yang salah, Chen Yu selalu tanpa syarat memihak ibu mertuaku. Dia selalu bilang dia adalah ibuku. Apa yang bisa aku lakukan? Demi aku, tahanlah sebentar. Tapi aku sudah menahan diri selama 10 tahun, dan yang ku dapat hanyalah mereka yang semakin berani. Kali ini aku tidak akan menahan diri lagi. Aku mengangkat tangan dan menamparkan wajah Chen Yu. Chen Yu, yang harus pergi adalah kalian. Ini rumahku. Chen Yu tertawa. Zhao Qingyu, jangan lupa, rumah ini memang warisan orang tuamu. Tapi kamu sudah mengalihkannya ke namaku sebelum menikah. Sertifikat kepemilikan hanya atas namaku. Tidak ada hubungannya denganmu, Yu. Kata-kata itu benar-benar menghancurkan hatiku. Dulu, demi harga dirinya yang menyedihkan, demi memberinya rasa aman, aku yang mengusulkan untuk mengalihkan kepemilikan rumah ini kepadanya sebelum menikah. Tak kusangka hal itu justru menjadi pisau tajam yang menusukku. Dengan tenang, aku mengeluarkan ponsel dan menelepon sebuah nomor yang sudah 10 tahun tak pernah kuhubungi. Bibi, ini aku. Suaraku datar tanpa emosi. Seolah-olah, orang yang hampir hancur tadi bukanlah aku. Yu, akhirnya kamu menghubungiku. Di seberang sana terdengar suara seorang wanita parubaya yang tenang, mantap, dan sedikit dingin. Kamu sudah memikirkannya? Mari kita mulai sesuai rencana. Setelah menenangkan diri, suaraku menjadi jauh lebih datar. Nada bicaraku memancarkan kedinginan yang belum pernah dilihat Chen Yu sebelumnya. Hampir persis seperti suara di ujung telepon. Baik, Yu, aku akan segera mengaturnya. Bibi mengambil keputusan dengan tegas dan cepat. Sebelum menutup telepon, dia menambahkan, tidak heran kamu adalah anak angkatku. Memang mirip dengan gaya Bibi di masa lalu. Aku tersenyum tanpa berkata apa-apa. Saat menoleh, aku baru sadar bahwa seluruh keluarga Chen menatapku seolah-olah aku orang gila. Nenek menyilangkan tangan di dada dan yang pertama bicara, wah, ini seperti sedang memerankan putri kaya raya di drama. Masih harus bikin rencana? Ludah nenek tersangkut di tenggorokannya. Wajahnya bengkak karena tamparanku. Dulu aku menahan diri demi kata-kata. Sekarang aku bahkan tidak mau pria ini dan tidak akan lagi menahan diri. Aku menunjuk ke pintu dengan tatapan dingin, lalu mengalihkan pandangan ke Chen Yu.
Perjanjian cerai akan dikirimkan pengacara kepadamu. Ambil barang-barangmu dan pergi. Mulai sekarang, jangan pernah masuk ke sini lagi. Chen Yu terkejut oleh tatapanku. Tapi hanya sekejap. Dia segera menenangkan diri. Zhao Qingyu, bukankah namamu Zhao? Kenapa tadi orang itu bilang kamu jijiaren? Siapa orang itu? Rencana B apa? Apa yang mau kamu? Aku tidak menjawabnya. Sekali lagi aku memberi perintah tegas. Kalian yang pergi saja. Jangan bilang aku yang akan bertindak. Aku berlatih karate sejak kecil. Chen Yu tahu itu. Saat sekolah, dia melihat sendiri. Aku mematahkan kaki seorang preman yang ingin menggangguku. Selama bertahun-tahun aku bersikap sabar padanya. Hingga dia hampir melupakan hal itu. Melihatku menggulung lengan bajuku. Kenangan mengerikan itu memenuhi pikirannya. Dia tanpa sadar menarik ayah mertua, ibu mertua, dan kakak ipar berlari keluar. Sebelum pergi, dia melontarkan ancaman. Zhao Qingyu, jangan harap kau bisa menakut-nakuti aku dengan trik-trik anehmu. Aku tidak akan tertipu olehmu. Siapa yang kau ancam dengan perceraian? Uang yang ditinggalkan orang tuamu sudah habis kami habiskan. Kau sekarang tidak punya uang sepeser pun dan pekerjaanmu tidak stabil. Tanpa aku, kau hanyalah orang tak berguna. Aku beritahu, ibuku sudah menyiapkan calon menantu untukku. Dia adalah... Kami akan menikah bulan depan. Awalnya aku berpikir, mengingat hubungan kita selama bertahun-tahun, aku tidak akan setuju. Tapi kau tidak tahu diri. Jadi jangan salahkan aku jika aku kejam. Aku akan memberikan surat cerai ini padamu sekarang. Ternyata dia sudah lama mempersiapkan perceraian ini. Uang pengembalian itu hanyalah alasan belaka. Hatiku kembali terasa dingin. Aku menyesal telah membuang masa mudaku selama bertahun-tahun untuk pria seperti ini. Penyesalan tidak ada obatnya. Satu-satunya cara adalah menghentikan kerugian secepatnya. Aku tidak menghiraukan Chen Yu lagi. Dengan tenang menulis dokumen untuk dikirim ke pengacara. Di luar pintu, teriakan Chen Yu masih berlanjut. Zhao Qingyu, aku bilang padamu, secara hukum rumah ini milikku. Besok lebih baik kamu pindah dengan patuh. Kalau tidak aku akan menggugatmu dan meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi paksa. Aku mengabaikannya. Mengirimkan dokumen yang sudah ditulis ke pengacara. Lalu memanggil pekerja untuk menyegel, membungkusnya, dan menyuruh orang membawanya pergi. Keesokan paginya, aku melirik sekali lagi. Rumah yang menyimpan kenanganku selama 10 tahun ini. Selesaikan saja, kataku. Aku menelepon pengacara. Di depan pintu, ratusan mobil sudah menunggu untuk menjemputku. Menyambut Nona pulang. Aku kembali ke beberapa villa yang belum pernah kukunjungi selama 10 tahun. Dulu, demi bersama Chen Yu, aku melepaskan statusku sebagai putri dari keluarga kaya. Dengan tenang menjadi orang biasa dan menikah dengannya. Berharap bisa menua bersamanya. Tak disangka, kenyataan memberiku pelajaran yang pahit. Namun untungnya ayah memiliki pandangan jauh ke depan. Sebelum aku menikah dengan Chen Yu, dia telah membuat 2 rencana. Rencana A dan rencana B. Aku duduk di sofa, mengaduk kopi di tanganku, sambil memandangi pemandangan kota Jiangcheng yang terbentang di bawah. Aku bertanya bagaimana perkembangan rencana tersebut. Asistenku menjawab, semua berjalan sesuai rencana. Saat ini adalah langkah pertama. Asistenku, Mia, menyerahkan tablet kepadaku. Semuanya sudah dilakukan sesuai perintah Anda. Hanya saja, rumah yang Anda alihkan kepemilikannya kepada Chen Yu. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Di pihak Shengxi Group, kami sudah memberitahu pimpinan atas. Dengan alasan ketidakmampuan, kami menolak surat penunjukan manajernya. Pemberitahuan seharusnya sudah turun. Dan Wang Jian telah dicopot dari jabatannya sebagai general manager. Kami menemukan bukti bahwa Wang Jian selama beberapa tahun terakhir memanfaatkan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi. Bagian hukum perusahaan sudah mulai mengajukan gugatan terhadapnya. Keponakannya menerima 300.000 yuan uang mas kawin dari keluarga Chen. Lalu pergi ke Asia Tenggara. Song Dayu, karena menggunakan kartu kredit Anda secara ilegal. Kami sudah melaporkan ke polisi dengan tuduhan pencurian. Saya menyesap kopi. Jari-jari saya mengetuk-ngetuk meja dengan lembut. Tidak, saya ingin Chen Yu menjadi general manager. Mia terdiam sejenak. Nona, Anda masih belum putus asa dengan Chen Yu? Putus asa, sudah lama putus asa. Tapi jika dia tidak menjadi general manager, bagaimana langkah kedua dari rencana biaya bisa dilanjutkan? Saya meletakkan cangkir kopi dan berkata, lakukan saja seperti yang saya katakan. Benar saja, Chen Yu tidak sabar. Keesokan paginya dia menelepon, mengajakku ke kantor catatan sipil untuk mengurus surat cerai. Dia mengendarai mobil bisnis perusahaan senilai jutaan yuan. Setelah turun dari mobil, dia bahkan tidak menatapku dengan serius. Seolah-olah takut aku menempel padanya. Dia menyuruh orang untuk mengurus surat cerai secepat mungkin. Namun, saat aku berbalik hendak pergi, dia memanggilku, Zhao Qingyu. Setidaknya kita pernah menjadi pasangan. Ayo makan malam perpisahan akhir pekan ini. Tapi matanya tak menunjukkan sedikit pun rasa sayang padaku. Aku tahu apa yang dia rencanakan. Aku tersenyum dan menjawab, baiklah. Pejabat baru harus menunjukkan taringnya, pikir. Chen Yu, dia memecat semua bawahan Wang Jian yang dulu bekerja dengannya dengan berbagai alasan. Bagi yang menolak, dia meniru adegan di film. Memerintahkan asistennya untuk memanggil mereka satu persatu ke kantor dan menghadapinya satu persatu. Akhirnya, dia berhasil memecat semua bawahan Wang Jian, tanpa memberikan sepeser pun uang ganti rugi. Grup Shengxi menjadi tempat di mana kata-katanya. Dia juga memanfaatkan koneksinya untuk menemukan cara mengeluarkan kakak iparnya dari penjara.
Di bawah perlindungannya, seluruh keluarga Chen hidup dalam kemewahan. Semua ini, dia selesaikan hanya dalam waktu seminggu. Pada hari Minggu, dia meneleponku dengan gembira. Aku sudah memesan ruang VIP. Ayo kita berkumpul. Dia mengirimkan lokasi. Ketika aku tiba, seluruh keluarga Chen sudah duduk rapi di tempat duduknya. Total, ada 7 tempat duduk. Tidak ada tempat untukku. Juga tidak ada tempat untuk putri kami. Duduk di samping Chen Yu adalah seorang wanita cantik berambut panjang yang berpakaian rapi dengan rok ketat. Saat aku masuk, mereka seolah-olah tidak melihatku. Sibuk minum dan mengobrol. Aku mengetuk pintu dengan keras. Ibu mertua, Fan Xiumei, meletakkan sumpitnya dengan keras. Menatapku dengan nada jijik. Matamu buta? Tidak lihat kami sedang makan? Kakak ipar, Song Dayu, juga mengenakan mantel bulu musang mewah. Melihat penampilanku, dia pura-pura terkejut sambil menutup mulutnya. Aduh, dari mana datangnya pengemis miskin ini? Ngomong apa sih? Bukankah ini mantan adik ipar? Kakak sulungku sedang membersihkan giginya. Nada ejekannya tak tersembunyi. Tahukah kau bahwa tanpa adikku, hidupmu tak akan berjalan lancar? Kembali lagi untuk jadi anjing peliharaan? Sayang sekali, adikku sudah punya pacar baru. Dia menunjuk ke arah wanita cantik di sampingnya. Ye Qianqian, asisten Chen Yu. Dibandingkan dengannya, satu seperti bidadari, yang satu lagi seperti kodok. Tawa Ryu bergema di dalam ruang VIP. Ye Qianqian menunduk malu, tak berani menatapku. Aku tenang secara mengerikan. Melirik sekilas wajah-wajah menjijikkan keluarga Chen. Lalu aku menatap Chen Yu. Inikah yang kau katakan padaku? Datang untuk makan malam perpisahan. Tak heran kau bodoh. Chen Yu berdiri dan mendekatiku. Mencengkeram daguku. Dengan wajah penuh penghinaan. Sudah bertahun-tahun, kau tetap bodoh. Apapun yang kukatakan, kau percaya begitu saja. Meskipun sudah tak peduli lagi. Hatiku tetap terasa sakit. Bukan karena Chen Yu. Melainkan karena diriku yang dulu. Yang polos dan penuh gairah. Aku datang dengan segenap semangat. Ingin melindungi harga dirinya. Ingin mencintainya. Dan hidup bahagia bersamanya. Selama kita bisa sampai akhir. Semua yang ditinggalkan keluarga Ji untukku. Pada akhirnya akan menjadi milik Chen Yu. Sayangnya, dia tidak sabar. Seharusnya bukan karakternya yang buruk, yang menghancurkan kemakmuran yang hampir kudapatkan. Dengan jijik, aku menepis tangan Chen Yu yang mencengkeram daguku. Jijik, Chen Yu tidak marah. Dia menepuk tangannya. Pintu ruang pribadi ditutup. Aku terdiam sejenak. Ada firasat buruk di hatiku. Apa yang kau lakukan? Kau, sebelum aku sempat bereaksi. Chen Yu menamparku dengan keras. Kau bilang apa yang aku lakukan? Dia menggertakkan giginya sambil menatapku dengan penuh kebencian. Berapa banyak uangmu yang aku gunakan untuk membeli barang-barang untuk keluargaku? Kau mengembalikan uangnya tanpa sepatah kata pun. Bahkan memasukkan kakak iparku ke penjara. Paman kecilku tidak punya ibu. Betapa malangnya dia. Pernahkah kau memikirkannya? Kau wanita keji dan jahat. Tangan yang menutupi pipiku perlahan turun. Belum sempat bergerak. Dia menjentikkan jarinya. 10 preman bertubuh besar. Berbaris keluar dari ruangan dalam. Zhao Qingyu, aku tahu kamu pernah belajar karate. Tapi hari ini, aku memanggil begitu banyak preman profesional. Aku tidak percaya seorang wanita sepertimu bisa mengalahkan mereka. Aku menatapnya. Apa yang kamu inginkan? Tentu saja, minta maaf pada ibuku. Aku melihat jam di pergelangan tanganku. Waktunya hampir habis. Aku bersiap pergi. Fan Xiumei berdiri dari kursinya. Memutar meja dan berjalan ke depanku. Menarik kursi lalu duduk. Zhao Qingyu, kalau tidak minta maaf, hari ini kamu tidak akan bisa pergi. Katanya sambil menyuruh orang-orangnya menahanku. Dia menatapku dan berkata, aku orang yang mudah diajak bicara. Tidak tega menyulitkan orang yang lebih muda. Sambil berkata begitu, dia malah melepas sepatunya. Aku juga tidak akan menyulitkanmu. Berlututlah dan jilat bersih kakiku. Maka aku akan membiarkanmu pergi. Kakinya mengeluarkan bau telur busuk. Aku tanpa sadar menutup hidung. Lalu melirik jam tangan lagi. Meskipun merasa mual, aku memang harus meminta maaf dengan baik. Fan Xiumei merapikan rambut ikalnya yang baru saja dikeriting. Tersenyum puas. Kau sudah takut, itu bagus. Aku akan mempertimbangkan untuk meminta anakku merawatmu di luar. Jangan khawatir akan tua dan kehilangan pesona. Asal kau patuh dan melayaniku dengan baik. Aku akan Xiaoyu menafkahimu selama apa? Dia akan menafkahimu selama itu. Xiaoyu paling patuh padaku. Jam tanganku berbunyi. Aku pergi membuka pintu dan menahannya. Chen Yu memerintahkan preman-preman itu untuk membuatnya berlutut di hadapan ibuku dan menjilati kakinya. Aku dikendalikan oleh mereka. Asisten Chen Yu, Ye Qianqian, datang menarikku. Lepaskan dia. Aku memberi isyarat padanya agar tidak ikut campur. Dia ketakutan dan mundur ke samping. Tepat saat aku hampir dipaksa berlutut di hadapan Fan Xiumei, pintu dibobol dari luar. Mia masuk bersama polisi. Chen Yujia dan semua orang ditangkap. Mereka memaksaku dengan kekerasan. Chen Yu dihukum atas beberapa kejahatan sekaligus. Menyalahgunakan jabatan untuk menggelapkan dana perusahaan. Mengancam orang lain agar mengundurkan diri. Melakukan tindakan ilegal untuk membebaskan kakak iparnya dari penjara. Chen Yu dijatuhi hukuman 7 tahun. Mantan ibu mertuaku dan yang lainnya dihukum sebagai kaki tangan dihukum 2 tahun. Sedangkan ipar perempuannya dihukum 3 tahun. Keluarga Chen baru menyadari belakangan ini bahwa putri kandung dari keluarga 57, yang dulu aku rela merendahkan diri dan menyamar untuk menikah ke dalam keluarga mereka, adalah keberuntungan besar bagi mereka.
Di pengadilan, mereka menangis histeris, mengaku salah, dan memohon maaf padaku. Ketika aku bersikap toleran, mereka tidak menghargainya. Kini mereka memohon padaku, tapi sudah terlambat. Rencana ini masih memiliki langkah terakhir. Sebelum mereka masuk penjara kurang dari setahun, aku memberi mereka kabar baik yang luar biasa. Cucu kesayangan keluarga Chen, Chen Yao Guang, karena terbiasa hidup mewah dan tidak rela hidup susah, mencuri dan dipukuli hingga cacat. Sekarang dia tidur bersama pengemis di bawah jembatan. Song Dayu tidak bisa menerima hasil ini. Menjadi gila. Terus-menerus mengulang-ulang. Seharusnya tidak seperti ini. Semua salah Chen Yu si bajingan itu. Dia yang memanjakan anakku. Membuatnya mencuri. Aku akan membunuhnya. Bahkan kakak tertua pun membencinya sepenuh hati. Nenek dan kakek, setelah mengetahui cucu kesayangan mereka menjadi cacat, tak bisa menerimanya dan langsung meninggal karena serangan jantung. Aku mendengarkan laporan asistenku, Mia, dan menganggapnya sebagai obrolan sepele. Chen Yu sekali lagi mengirim pesan melalui orang lain kepadaku. Dia berkata, King Yu, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku masih mencintaimu. Maafkan aku, ya. Setelah meninggalkanmu, aku baru sadar bahwa di dunia ini hanya kamu yang paling baik padaku. Aku benar-benar menyesal. Tunggu aku sampai keluar. Kita rujuk dan hidup bahagia bersama, ya. Kamu harus menungguku. Kita masih punya anak perempuan. Anak perempuan kita butuh keluarga yang utuh. Aku merobek surat itu dan membuangnya ke mesin penghancur kertas. Dia tidak pantas menyebut nama anak perempuan kita. Uang yang dia potong dari gaji anak perempuan kita, semuanya dihabiskan untuk keponakannya. Bahkan saat anak perempuan kita sakit, takut mengeluarkan uang dan menyuruh putri kita menahan diri. Tapi dia malah meminta uang kepada keponakannya hingga habis. Menghabiskan 3.000 untuk membeli skin game. Kalau saja aku tidak diam-diam mengirim anak perempuan kita ke luar negeri dan menyerahkannya kepada bibinya untuk dirawat, anak perempuan kita pasti sudah mengalami depresi. Kalau dipikir-pikir, ini lucu. Aku sudah mengirim anak perempuan kita ke luar negeri hampir sebulan. Tapi dia sama sekali tidak menyadarinya dan masih berani menyebut nama anak perempuan kita. Penyesalannya sekarang bukanlah penyesalan yang tulus, melainkan karena dia menyadari bahwa setelah meninggalkanku, dia tidak bisa menjalani hidup yang dia inginkan. Yang dia rasakan padaku bukanlah cinta, melainkan kemudahan yang diberikan oleh statusku. Aku memerintahkan Mia, mulai sekarang jangan pernah memberikan dan menghapus semua jejak Chen serta keluarganya dari hidupku. Aku memulai hidup baru. Aku mengambil program magister keuangan dan kembali menekuni seni teh yang paling kusukai. Bibi menyerahkan pengelolaan bagian domestik perusahaan keluarga sepenuhnya kepadaku. Dari ketegasanmu menangani urusan keluarga Chen, aku yakin kamu memiliki keberanian seperti Bibi dulu, dan pasti akan membawa perusahaan domestik ke level baru. Aku tidak mengecewakan harapan Bibi. Aku merobek rencana A yang ditinggalkan ayah dan surat pengalihan saham untuk Chen Yu. Aku bergabung dengan bisnis keluarga. Setelah memimpin bisnis keluarga, aku melakukan serangkaian reformasi besar-besaran dan menginvestasikan dana besar untuk mendirikan yayasan bantuan perempuan. Aku bisa cepat bangkit dari pernikahan yang memalukan itu karena didukung oleh keluarga. Aku beruntung. Namun, di dunia ini begitu banyak perempuan yang terjebak dalam pernikahan buruk. Berapa banyak yang seberuntung aku, terutama di kalangan masyarakat umum. Saya berharap, dengan kemampuan terbatas yang saya miliki, dapat menyelamatkan mereka. Pada saat yang sama, hal ini juga terus mengingatkan diri saya sendiri. Betapa besar harga yang harus saya bayar akibat pernikahan konyol dan memalukan itu. Hal ini juga selalu mengingatkan saya untuk tidak pernah, demi siapapun, mengorbankan kesempatan untuk berkembang atau cara mencari nafkah. Kekuatan seorang wanita berasal dari ketangguhannya sendiri, bukan dari sikap merendahkan diri untuk menyenangkan orang lain. Saat yayasan musim didirikan, Ye Qian datang menemuiku. Pak Ji, sesuai rencana Pak Ji yang lama, tugasku sudah selesai. Bisakah aku kembali ke kantor? Benar. Ye Qian adalah bagian dari rencana B ayahku. Tujuannya adalah untuk secara bertahap memancing Chen Yu melakukan kejahatan. Tidak hanya itu, bahkan keponakan Wang Jian pun sudah diatur oleh ayahku saat masih hidup untuk menguji Chen Yu. Tak disangka dia begitu mudah tergoda, mengira sudah naik pangkat, lalu mencari alasan untuk bercerai denganku, dan bahkan tanpa malu-malu ingin aku pergi. Tanpa harta apapun, dua rencana ayahku telah memperhitungkan semua kemungkinan dalam pernikahanku. Aku memberikan kontrak kerja kepada Ye Qian. Mulai sekarang, kamu adalah sekretaris pribadiku. Aku mengira hidupku akan terus baik-baik saja, sampai aku bertemu Chen Yu lagi, di sebuah forum bisnis kelas atas di Paris. Aku sedang berbincang dengan beberapa klien asing. Tiba-tiba aku melihat sosok yang tak terduga. Chen Yu, dia mengenakan seragam pelayan, sedang melayani seorang pengusaha Afrika. Tidak, pria Afrika itu mencubitnya. Dia menahan rasa jijik. Wajahnya dipenuhi senyum rendah hati dan mengemis. Dia bukan lagi pria yang penuh semangat 2 tahun lalu. Wajahnya dipenuhi kelelahan akibat berjuang mencari nafkah. Dia jelas juga melihatku. Saat pandangan kita bertemu, senyum di wajahnya langsung membeku, digantikan oleh rasa canggung dan malu yang besar. Tangannya bingung tak tahu harus diletakkan di mana. Menatapku dengan penuh harapan menatapku. Aku hanya meliriknya sekilas, mengangguk ringan padanya, lalu segera mengalihkan pandangan. Namun, tak kusangka, saat aku keluar dari toilet, dia menghalangiku di pintu.
Dengan suara pelan dan susah payah, dia mulai bicara. Seolah mengumpulkan keberanian besar. Aku berperilaku baik di penjara, jadi, aku dibebaskan lebih awal, katanya sambil menunduk. Seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Orang tuaku meninggal di penjara. Kakak iparku gila. Dan kakak sulungku tidak mau mengakui aku. Aku tahu kesalahanku. Kau adalah orang terbaik di dunia bagiku. Aku tahu. Kau akan ke Paris untuk menghadiri pertemuan bisnis ini. Demi bisa melihatmu sekali saja. Aku melamar pekerjaan sebagai magang. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku hanya ingin melihatmu. Aku mengangguk datar. Berbalik hendak pergi. Dia tiba-tiba berlutut di depanku. Menarik ujung celanaku sambil menangis terseduh-seduh. King Yu, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku masih mencintaimu. Jangan tinggalkan aku. Bisakah kita rujuk? Aku memohon padamu. Aku bekerja keras di penjara. Agar bisa keluar lebih awal hanya untuk rujuk denganmu. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku melepaskan tangannya. Tidak mungkin. Aku adalah pemimpin grup ini. Sedangkan kamu hanya seorang magang. Apa dasarmu berpikir aku akan tertarik padamu? Wajah Chen Yu mendadak pucat. Mulutnya terbuka tutup. Lalu dengan canggung menunduk. Maaf. Katanya, aku terlalu percaya diri. Petik 2. Aku pikir kamu masih punya perasaan padaku. Aku tahu aku tidak pantas untukmu sekarang. Aku pergi. Tapi tolong percayalah. Orang yang paling aku cintai adalah kamu. Dia berjalan keluar dengan lesu. Seluruh tubuhnya kehilangan semangat. Akhirnya, aku tidak tega dan memanggilnya. Tunggu sebentar. Aku mengeluarkan sebuah kartu nama dari tasku dan memberikannya padanya. Ini kartu nama teman baikku. Putri keluargaku. Berusia 37 tahun. Dia baru saja bercerai dan ingin mencari pacar yang bisa merawatnya. Aku rasa kamu cocok. Bagaimana kalau kamu coba hubungi dia? Tangan Chen Yu yang memegang kartu nama itu gemetar. Matanya mulai bersinar. Aku pernah di penjara. Apakah dia akan meremehkanku? Begitu kata-kata itu keluar. Aku tersenyum dingin. Chen Yu, cintamu sungguh murahan. Begitu mudah goyah. Malam itu juga aku menerima telepon dari Chen Yu. Dia dengan marah menanyai aku. Jiking Yu, teman dekat apa yang kamu perkenalkan padaku? Dia langsung bertanya berapa harganya per malam. Dan juga bertanya apakah aku bisa diterima oleh 0 tahun bisa diterima atau tidak. Aku tertawa sambil menyindir Chen Yu. Kamu tidak punya cermin di rumah? Tidak tahu seperti apa penampilanmu sendiri? Teman saya, putri keluarga kayaku, menginginkan pria seperti apa? Tidak mungkin dia mau orang sepertimu yang berakhlak buruk dan bekas pakai. Chen Yu mengamuk dan memaki saya. Saya menutup telepon, menghapus dan memblokir semua kontak Chen Yu. Lalu menelepon Gu Xiaxia, cari beberapa wanita yang lebih tua lagi untuk membuatnya gila. Saat bertemu Chen Yu, adalah sebulan kemudian di sebuah klub eksklusif. Klub ini sangat unik. Pelayannya adalah para wanita kaya berusia di atas 60 tahun. Chen Yu sedang memamerkan ototnya. Menari mesra dengan seorang wanita parubaya berusia 70 tahun. Tampaknya dia sudah sangat mahir. Setiap 1 menit menari, dia mengulurkan tangan meminta uang. Setelah diberi uang, dia melanjutkan menari. Bahkan dia bisa memeluk wanita parubaya itu seolah-olah sedang jatuh cinta di masa remaja. Pada saat itu, aku pikir mataku sedang berkunang-kunang. Gu Xiaxia menyenggol lenganku lengan. Saya, mantan. Suamimu ini benar-benar berani dan tak tahu malu. Dulu kamu buta mata sampai bisa jatuh cinta pada orang seperti ini? Saya meneguk segelas anggur. Memang buta mata. Ingat 10 tahun bersama pria seperti ini. Saya merasa mual ingin muntah. Berapa lama lagi? Ini sudah mendekati akhir rencana B. Gu Xiaxia tersenyum. Segera, paling lama setengah tahun. Setengah tahun kemudian, saya memang menerima laporan pemeriksaan kesehatan Chen Yu. Dia terinfeksi AIDS stadium paling parah. Karena tidak punya uang untuk berobat. Dia meninggal sebulan kemudian. Saat meninggal, tubuhnya penuh luka bernanah. Dia mati dalam penderitaan yang mengerikan. Melihat akta kematiannya, aku baru bisa bernapas lega. Aku tidak ingin anak perempuanku di masa depan diancam dan dipaksa secara moral oleh sampah manusia seperti itu. Jadi aku memotong rumput ini.